Hai, selamat pagi semuanya, teman-teman peserta program PMM di seluruh Nusantara dan juga teman-teman mahasiswa reguler STKI PPGRI Jombang. Kembali lagi di channel YouTube ini, kita akan belajar pada mata kuliah English for TOEFL Preparation untuk skill yang keenam. Oke, teman-teman, di video sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan secara detail, bahwasannya untuk soal TOEFL, semakin ke belakang tuh akan semakin sulit ya. Jadi, hari ini, pada video kali ini, kita juga akan belajar tentang sesuatu yang lebih challenging lagi. Tetapi tetap ada trik ya untuk mengerjakan atau menjinakkan soal tersebut. Jadi, jangan skip-skip, kita simak penjelasannya. Oke, dalam sebuah show dialog atau beberapa soal agak di tengah pada bagian part A, nanti kita akan dipertemukan dengan salah satu jenis soal yang dimana dalam percakapan tersebut terdiri dari satu noun ya, dalam sebuah kalimat itu terdiri dari satu noun. Atau nanti lebih gampangnya, terjemahan bebasnya adalah dalam satu kalimat tersebut nanti kita bisa menemukan ada dua subjek ya, seolah-olah ada dua subjek atau dua pelaku semacam itu. Nah, ini biasanya sangat membingungkan. Mana tuh kira-kira yang menjadi reference dari si narator? Jadi noun mana yang menjadi jawaban? Kira-kira semacam itu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini atau untuk tackling atau cope with this problem ada beberapa trik. Nanti lebih spesifiknya akan kita pelajari, tapi sebelumnya kita lihat contoh soal ya. Nah, seperti biasa teman-teman ada 4 pilihan jawaban. Kalian bisa lihat di sini ada kata kunci ya yang harus kalian cari. Di sini ada passenger, passenger, passenger. Ini ada satu jawaban yang sangat kentara sekali, ada jawaban yang berbeda. Apakah ini adalah jawaban yang pasti salah ataukah jawaban yang pasti benar? Karena dalam pilihan jawaban bisa dipastikan ada jawaban satu yang benar, ada jawaban satu yang salah, dan ada dua jawaban pengecoh. Nah, oke, di sini juga ada kalimat atau kata dalam bentuk past ya, kemudian ini juga semacam itu. Nah, apakah bentuk past tense ini, apakah bentuk ketiga ini bermakna passive construction ataukah past tense? Nanti kita akan lihat konteksnya ya. Oke, kita dengarkan dulu audionya teman-teman. Ingat, kalian punya waktu 1 sampai dengan 2 detik untuk memilih jawaban, untuk mengira-ngira kira-kira jawabannya apa. Kemudian nanti di belakang ada waktu sekitar 12 detik bagi kalian untuk memilih jawaban. Oke, siapkan dulu a piece of paper dan juga pensilnya ya. Number 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Oke, di situ tadi kalau teman-teman dengar orang kedua atau si woman mengatakan bahwasanya yes, she bla 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 and the taxi driver bla bla bla. Oke, ada dua hal. Inilah yang dimaknai dengan dua nouns ya. Coba kita perhatikan transkripsinya. Alright. Di sini si si man mengatakan the passenger arrived in a taxi. Jadi subjek yang dibicarakan di sini adalah passenger ya teman-teman. Kemudian si perempuan mengatakan yes, oke, berarti she ini refers to the passenger. Kemudian di dalamnya itu sudah ada taxi driver yang menunggu di sekitaran daerah tempat yang udah jadi janjian tadi. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud sama perempuan? Kita lihat pada skill ke-5 sebelumnya teman-teman ya. Jadi pada skill ke-5 di sana dikatakan bahwasanya ada pertanyaan yang menanyakan tentang what tapi dalam bentuk passive construction. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasanya kalimatnya adalah dalam bentuk aktif ya, dalam bentuk
aktif, bukan kalimat pasif. Jadi bisa dipastikan tadi bahwasannya di skill keempat, detailnya kalian bisa lihat pada video sebelumnya. Tapi pada intinya adalah di sini kita tahu ada konstruksi yang berbeda ya. Ya, kita harus melihat konstruksi yang berbeda di mana. Tapi sebelumnya kita lihat kata kuncinya dulu. Di sini ada passenger. Kemudian di sini juga ada passenger, passenger, passenger. Oke, dari yang pertama ini aja. Kita kembali ke skill ketiga ya. Jadi kalau ada kata atau kalimat yang memiliki suara hampir sama dengan yang diucapkan oleh lokutor dan interlokutor, maka hindari kata itu ya. Dari sini kita bisa melihat ada passenger, maka passenger ini harus dihilangkan. Dari sini saja kita udah bisa nebak ya jawaban yang benar mana. Nah, kemudian dari konstruksi, ini adalah konstruksi kalimat positif ya, kalimat aktif dalam bentuk positif. Kemudian kita carilah di sini kalimat dalam bentuk pasif. Oke, sudah ketahuan ya jawabannya yang mana? Oke, tanpa menunggu lama kita cek kunci jawabannya. Yes, ternyata jawaban yang tepat adalah C. Nah, di sini teman-teman, she ini refers kepada passenger ya, passenger. Kemudian taxi driver, taxi ini kalau di Amerika sana disebut dengan cab ya. Jadi taxi has the same meaning with cab, semacam itu. Baik, teman-teman, dari sini kita tahu bahwasannya hukum kelima atau skill kelima itu tetap berguna untuk kita aplikasikan pada skill-skill yang lain semacam itu. Artinya minimal untuk skill keenam semacam itu ya teman-teman. Jadi kalau konstruksinya di sini adalah kalimat pasif, maka di sini pasti kalimat aktif. Begitu sebaliknya, kalau di sini kalimat aktif, maka pilihan jawaban seharusnya yang benar adalah dalam bentuk kalimat pasif. Oke, sampai di sini sudah terkunci ya dalam benak kalian. Nanti kita akan belajar lebih detail untuk mengerjakan beberapa contoh soal. Tapi sebelumnya, untuk skill ke-6, kira-kira triknya apa ya? Oke, untuk skill ke-6, triknya adalah if the dialogue contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement. Nah, ini nih yang tadi saya katakan hampir sama dengan trik pada skill kelima. Jadi teman-teman kayak recalling memory ya, it's okay. Jadi di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwasanya dalam dialog itu ketika terdiri dari passive construction atau passive statement, maka jawabannya bisa dipastikan berada pada active construction, semacam itu. Oke, kita coba ya pemahaman kalian. Kita akan ada 3 contoh soal, nanti silahkan dijawab. Seperti biasa akan ada sekitar 12 detik sesudah audio diputar. Oke, ada pilihan jawabannya A, B, C, and D. Kita perdengarkan langsung audionya ya. Number 1. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Alright, jadi sudah 12 detik ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Ada harp. Oke. Apakah itu heart? Berbeda ya. Oke. Apakah hurt? Nah, kita cari tahu kata kuncinya sambil kita lihat transkripsinya ya. Nah, di sini ada concert, kemudian ada harp juga, kemudian ada play. Jadi ini pasti berkaitan dengan concert. Masalahnya pada pertanyaan ini terdapat 2 noun ya. Jadi it refers to concert dan juga ada Jane ya di sini.
or the player. We could say that Jane is the player. Maka yang ditanyakan si perempuan adalah what does the woman mean? Sebenarnya yang dimaksud sama perempuan itu apa sih? Apakah konsepnya yang great ataukah dia bisa mendengarkan Jane bermain harpa dengan baik? Jadi indikator dari great itu apa? Ini dijelaskan secara detail oleh si perempuan. Jadi it was great. Why? Because Jane plays harp well, gitu ya. Jadi dia si perempuan itu bisa bermain, si Jane ini atau playernya atau artisnya di konser tadi malam bermain harpa dengan sangat cantik, semacam itu. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya, di sini ada bentuk ketiga, bentuk pasif ya, bentuk past tense atau bentuk kedua dan bentuk ketiga. Jadi, ini kalimatnya dalam bentuk aktif ya teman-teman, maka nanti kita bisa cari di sini jawabannya yang mengandung statement passive. Oke, pilihan A, B, C, atau D teman-teman? Yes, jawaban yang tepat adalah B. Jane gave a harp recital last night, gitu ya. Jadi karena di sini dalam bentuk pasif, maka di sini dalam bentuk aktif. Oke, teman-teman, kita beralih ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya di soal nomor 2 ini perhatikan baik-baik. Di sini ada babysitter, kemudian ada children, ada babysitter juga. Oke, seperti contoh yang sudah-sudah, cari jawaban yang paling berbeda jawabannya. Oke. Udah bisa mengindikasikan ya kira-kira jawabannya yang mana, tapi sebelum lihat jawaban, kita harus dengarkan audionya terlebih dahulu. Number 2. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Oke. Nah, ini teman-teman, di sini dikatakan bahwasannya ada babysitter ya, kemudian ada dua noun, yakni she refers to the babysitter, kemudian them refers to the children, ya. Jadi kira-kira ini nanti yang di-infer sama lelaki itu kira-kira mengacu kepada the babysitter atau kepada si children. Oke. Di sini ada ya pilihan jawabannya, ada babysitter, kemudian the children ya. Oke, tetapi kuncinya ada di sini teman-teman, not really. Di sini ditanyakan, apakah anak-anak menyukai babysitter yang baru? Tidak terlalu ya. Kenapa? Karena ternyata si babysitter tersebut membuat atau menyuruh anak-anak untuk tidur lebih cepat. Nah, dari sini kita bisa infer meaning, kira-kira mana yang tepat jawabannya? Alright. The correct answer is B. The children were forced to go to bed early. Oke ya, ini were forced. Ini adalah passive construction dari made them go to the bed early. Jadi bisa diketahui bahwasanya di sini sudah bisa dipastikan active construction, maka pilihan jawabannya adalah passive construction. Oke, contoh yang ketiga teman-teman, contoh terakhir. Saya harap kalian mendapatkan nilai yang sempurna ya pada latihan soal ini. Oke. Number 2. Ada 4 pilihan jawaban seperti biasa. Kita langsung saja dengarkan ya. Nanti ada waktu sekitar 12 detik untuk memilih jawaban dan juga menuliskan jawaban kalian. Number 3. Why is that man throwing the ball so carefully? He's tossing the ball to his young son. What does the woman say about the father and son? Oke, everyone. Coba kita perhatikan di narasinya ya. Baik,
Pada transkripsi ini kita tahu bahwasanya si lelaki menanyakan kepada perempuan. Baik, di sini ditanyakan kenapa lelaki itu bukan throwing itu bukan membuang, tetapi kayak semacam mereka bermain bola kemudian kayak melakukan passing bola semacam itu. Si perempuan mengatakan he is tossing the ball to his young son. Jadi kita bisa menerka bahwasanya permainan yang mereka mainkan adalah mungkin basketball atau mungkin volleyball ya, but it sounds impossible untuk 2 orang saja bermain volleyball. Pasti mungkin ini adalah permainan basket 3 on 3 semacam itu. Oke, si narator menanyakan, what does the woman say about the father and the son? Oke, di sini kita bisa lihat ada man, itu refers to the son, dan juga, to the father, kemudian the boy refers to the son, ya. Kemudian, untuk memilih jawaban pada pilihan A, B, C, dan D, kita bisa inferring the meaning ya. Jadi kita bisa kayak mensummary semacam itu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan? Dan kemudian di sini ada 4 pilihan ya. Ada the man taught his son about football. Oke, apakah ini football? Oke, bisa jadi ya. Ini mungkin tentang football. Kemudian the boy is receiving the ball from his dad. Oke. Ini adalah bentuk parafrase ya dari kalimat-kalimat yang ada di sini. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah tahu ya teman-teman. Kalau kita betul-betul membaca pilihan jawaban dan juga mendengarkan si pembicara, baik lelaki maupun perempuan, saya kira akan sangat mudah bagi kalian untuk menemukan jawabannya. Oke, bagi teman-teman yang menjawab B, kalian benar. Oke, gimana teman-teman? Mudah kan ya? Jadi fokus, time management, fokus, time management ya. Jadi teman-teman, kita nanti akan belajar beberapa contoh soal pada link yang akan saya bagikan. Kalian bisa pantau itu ya. Kita Number 3. ketemu lagi pada skill ke-7 dengan tips dan trik yang berbeda. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat, salam bahagia.